Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ananda Naifa Kusyai dari kelompok 4 yang akan menjadi moderator pada siang ini. Eh, sebelum Sebelumnya saya akan memaparkan alur kegiatan pada siang ini, yaitu pertama, masing-masing kelompok akan diberikan waktu 5 menit untuk pemaparan TEV. Yang kemudian setelah pemaparan materi, kita akan melanjutkan diskusi selama 10 menit. Urutan presentasi akan dimulai dari kelompok 2 siang, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 12 pagi, dan terakhir kelompok 4 pagi. Untuk kelompok 2 siang dipersilakan. Oke, terima kasih buat Ananda. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 siang ingin memaparkan tentang hasil TFE kami dari jurnal dengan acuan utamanya. Mungkin semuanya juga mendapatkan judul yang sama, Health Status of Coral Reef at Moramo Bay, Marine Conservation Area, Southeast Sulawesi, Indonesia. Next. Untuk anggota kelompoknya ada Adel, Yumna, Vina, dan juga saya sendiri, Samuel. Next, langsung ke tabel TIV-nya. Untuk TEV-nya sendiri, pertama ada DUV atau Direct Use Value, diawali dengan perikanan, di mana dari perhitungan kami mendapatkan angka 66 miliar 997 juta rupiah per tahun. Untuk wisatanya, yaitu sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Untuk IUV-nya sendiri, sorry, lanjut yang lain. Untuk IUV-nya, di sini kita buat perlindungan pantainya dapat di angka 143 miliar 722 juta 900 ribu 81. Untuk keberagaman gennya kita dapat nilai 90 miliar 881 juta 827 ribu 122. Yaudah. Untuk IUV-nya, IUV pengolahan limbah didapatkan angka sekitar 1.741.941.200 rupiah per tahun. Untuk IUV regulasi ekosistem didapatkan nilai sekitar 49.959.296.640 rupiah per tahun. Ya. Untuk nilai OV atau option value itu didapatkan 2 triliun 256 Kemudian di XV itu ada 8 triliun dan di BV-nya didapatkan 1,5 triliun 640 juta ribu. Sehingga keseluruhan dari TEV-nya didapatkan satu 1.879.235.232.643 rupiah per tahun untuk untuk TEV dari kelompok yang kami dapatkan. Gitu saja dari kami, boleh dilanjutkan ke kelompok lain. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 2 siang. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 12 pagi. Oke, wait. Gimana sih? Hmm, Untuk Vina, boleh share screen-nya dimatiin? udah udah kelihatan belum ya? Udah di full Udah. screen.
Buka yuk. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 12 pagi akan memaparkan hasil valuasi ekonomi Moramo Bay Marine Conservation Area dari kelompok kami. Boleh next, anggota. Oke, berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Satya, Aryo, saya sendiri, dan Nathan. Oke, langsung aja ke table. Oke, untuk yang pertama yang use value, kita ada direct use value itu perikanan tangkap doang. Eh, Berjumlah 158 miliar 121 juta 210 ribu miliar. Untuk totalnya eh, tetap segitu. Lalu adalah untuk indirect use value atau IUV, kita ada penahan pantai berjumlah 194 miliar 339 juta 254.076 rupiah. Lalu ada habitat dan tempat pemijahan atau nursery grounds yang berjumlah eh, 12 miliar 785 juta 534.695 rupiah. Total dari EV-nya sendiri adalah 207 miliar 124 juta 728 dan 771 rupiah. Jadi total usage value dari Maramo Bay Conservation Area kita hitung menjadi 365 miliar 245 juta 998 771 rupiah untuk non-use value. Oke, berikutnya untuk non-use value, kita ada 3 poin yaitu option value, existence value, dan biggest value. Untuk yang option value, kita mendapatkan angka 5 miliar 47 juta 278.516 rupiah. Ini menggunakan benefit transfer koefisien global yaitu sekitar $120 per hektar. Kemudian untuk existence value, kita mendapatkan angka 4 miliar 860 juta yang berdasarkan jumlah kapasitas maksimal ekowisatanya yaitu sekitar eh, sekitar 248.000 orang. Dan untuk big cash value-nya ini merupakan 10% dari total use value yang dimana kita mendapatkan angka 15 miliar 812 juta 121 ribu dengan total non use value-nya berada di angka 25 miliar 719 juta 399 ribu dan 516 ribu rupiah. Jadi secara keseluruhan TEV atau total economic value dari Teluk Moramo ini adalah sekitar 390 miliar 965 juta 398.287 rupiah. Oke, sekian dari pemaparan hasil PV kami. Boleh dilanjut, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 12. Untuk kelompok 4, silakan pemaparan materi. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, selamat siang semuanya. Jadi, pada kesempatan ini, kelompok kami dari kelompok 4 pagi akan mempresentasikan mengenai hasil hitung total economic value dari artikel yang sudah dikutip, Health Status of Coral Reef at Moramo Bay Marine Conservation Area, Southeast Sulawesi, Indonesia. Boleh dilanjut? Apakah sudah terlihat? Di Belum bagian berganti judul. slides-nya. Udah kelihatan belum? Belum, masih di bagian judul. Ini udah berubah. Wait. Oke. Sudah kah? Oke, sudah. Jadi, kelompok kami mendapatkan perhitungan total economic value dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada direct use value yang mencakup faktor perikanan.
kami mendapat nilai ekonomi sebesar 168 miliar 298 juta 504.883 rupiah yang mencakup 1% 0,0520%. Kemudian ada indirect use value yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya untuk indirect use value atau IUV 1 itu sebagai bahan bangunan itu yang kami dapatkan adalah 15.801.187.500.000 yang kemudian untuk IUV 2 atau sebagai penelitian itu ada 950 juta. Selanjutnya untuk IUV 3 atau sebagai penahan pantai itu ada 9.480.720.12.000 rupiah. Untuk yang keempat adalah habitat ikan. Sebagai habitat ikan itu 10.719.525.600 rupiah. Dengan total nilai ekonomi IUV-nya itu kami mendapatkan sekitar eh, sekitar 15 kuadriliun 822 triliun 469.558.7 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devinda. Baik, untuk selanjutnya, untuk non-use value itu terbagi menjadi tiga, ada bequest value, di mana bequest value ini terisi dari biaya untuk restorasi karang di Teluk Meromo sebesar 1.511.859.000.000 rupiah, di mana ini adalah presentasi dominan sebesar 99,86%. Kemudian selanjutnya untuk option value, ini adalah nilai yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat di sekitar Teluk Meromo untuk mempertahankan Teluk Meromo sebesar 778.760.000 dengan persentase 0,0514% dan existence value ini adalah nilai yang ditawarkan supaya keberadaan terumbu karang di Teluk Meromo ini tetap terjaga adalah sebesar 1.277.500.000 dengan persentase 0,084% dengan total non-use value adalah 1.513.915.260.000, di mana total nilai TEV keseluruhan adalah 17.414.032.215.483 rupiah. Baik, sekian dari kelompok kami. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai ke sesi diskusi. Untuk diskusi pertama, saya akan mempersilahkan kelompok 2. Apakah kelompok 2 eh, ada yang ingin didiskusikan untuk kelompok lain? Oke, makasih Nanda. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 4 pagi. Kita pengen tahu gimana cara kalian ngitung yang bahan bangunan sama yang bequest value-nya gimana, karena bisa didapetin angkanya gede banget. Jadi kami pengen tahu caranya gimana. Apakah dari anggota kelompok saya yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, dari saya ingin bertanya ke kelompok 12 pagi nih. Eh, itu cara dapat buat hmm, cara dapat perikanan tangkapnya itu dari mana ya, kalau boleh tahu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya akan dijawab pertama oleh kelompok 4 dan kemudian pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh kelompok 12. Silakan untuk kelompok 4.
Oke, mungkin di sini aku mau jawab dulu soal pertanyaan pertama tadi itu tuh nanya tentang bahan bangunan besar ya. Jadi kalau dari bahan bangunan besar sendiri itu dihitung pakai replacement cost. Replacement cost ini apa? Jadi dia ini adalah biaya buat ganti fungsi ekosistem dengan struktur tambahan, buatan seperti misalnya breakwater. Sedangkan breakwater ini di sini itu cukup mahal, mulai dari 300.000 sampai 600.000 per meter kubik dan ekosistem yang dihitung itu cukup luas. Jadi total volumenya itu cukup besar sehingga wajar jika didapatkan nilainya itu tembus sampai ratusan miliaran, bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai triliunan. Mungkin kalau bequest value bisa dijawab oleh rekan saya yang lain yakni Devinda. Baik, saya izin menjawab kenapa bequest value yang kami dapatkan itu nominalnya bisa besar sampai 1 triliun ya. Jadi berdasarkan referensi yang sudah kami dapatkan, untuk memperbaiki, jadi bequest value ini tujuannya adalah supaya generasi mendatang bisa mendapatkan terumbu karang dengan kondisi yang tetap baik. Di mana untuk mendapatkan kondisi tersebut tentunya kita membutuhkan restorasi terumbu karang untuk karang-karang yang rusak, di mana kalau di Teluk Moramo ini terdapat 26% dari total 2.528 hektar wilayah karang, itu 26%-nya rusak, sekitar 657 hektar. Dan berdasarkan referensi yang kami dapatkan, untuk 1 hektar saja memperbaiki karang itu harganya 2,3 miliar. Sehingga kalau untuk 657 hektar, total biaya yang digunakan untuk memperbaiki karang ini sekitar 1 triliun, 1,5 triliun angkanya. Seperti itu. Saya izin mau nambahin untuk IUV sebagai bahan bangunan. Jadi seperti yang sebelumnya disebutkan oleh rekan-rekan saya bahwa area yang luasan area. Oke, baik. Dari teman saya akan menambahkan jawaban soal tadi pertanyaan Ayuvi. Jadi saya izin menambahkan juga soal jawaban tadi. Di sini dari Ayuvi sebagai bahan bangunan sendiri itu didapatkan bahwa area of coral reef-nya itu sekitar 2.528,19 hektar. Sementara volume dari coral reef yang bisa kita eksploitasi itu kita kalikan dengan 10.000, kemudian kita kalikan dengan 0,5 sehingga hasilnya menjadi 12.640.950 dengan harga 1.250.000 per meter kubik, dan kita dari sini mendapatkan value-nya berupa 15 miliar 801 juta 15 miliar 801.187,500 yang sebagaimana sudah kelompok kami campurkan pada tabel yang sudah kami berikan di presentasi tadi. Lalu nilainya sudah kami cantumkan sebagai berikut, yakni 15.801.187.500.000 per tahun. Apakah menjawab? Menjawab. Makasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 12 pagi dapat menjawab pertanyaannya. Baik, tadi pertanyaannya soal ikan ya. Perikanan tangkapnya berapa harganya dan dari mana sumbernya? Betul. Nah, dari sumbernya sendiri itu kita mengambil dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ada portal, ada websitenya, dan di situ kami ngambil data dari Konawe Selatan, yang dimana Teluk Moramo itu di Konawe Selatan sendiri, dan mungkin ada beberapa perbedaan karena kan Konawe Selatan sendiri itu mencakup seluruh satu kota, dan Teluk Moramo hanya berada di tempat yang lebih kecil. Nah, di situ tetapi Teluk Moramo dibilang sebagai salah satu mayoritas yang dapat ikannya dari situ, perikanan dari situ. Makanya kita pakai data Konawe Selatan ini, dan di sini juga udah ada jumlah tangkapannya, datanya, dan juga harga rata-ratanya bisa terlihat. Jadi seperti itu. Aryo ada yang mau nambahin? Mungkin mungkin itu saja. Apakah sudah cukup menjawab?
Menjawab kok, makasih ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 pagi dan kelompok 12 pagi sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2 siang. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada kelompok 4 pagi untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 siang dan kelompok 12 pagi. Silakan. Kalista, Oke, maaf, di sini saya akan memberikan kelompok lain pertanyaan. Saya izin memberikan pertanyaan, yakni sebentar. Untuk kelompok 2 siang, jadi saya memiliki pertanyaan dari kelompok kami, bagaimana cara kalian untuk menghitung IUV dari keberagaman gen? Karena di sini dari data yang sudah kami lihat, itu nilai keberagaman gen IUV-nya itu nilainya cukup besar jika kita bandingkan dengan total-total nilai yang lain. Itu untuk kelompok 2 siang. Kemudian kami mempunyai pertanyaan untuk kelompok 12. Itu pertanyaannya adalah kami melihat bahwa nilai penahan pantai pada IUV ini berbeda dengan nilai IUV penahan pantai milik kelompok kami. Kami ingin bertanya, data yang kalian gunakan untuk nilai penahan pantai itu berasal dari mana saja ya, dan komponennya apa saja kira-kira? Terima kasih, itu pertanyaan dari kelompok 4. Baik, terima kasih Kalista dari kelompok 4 pagi. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh kelompok masing-masing dimulai dari kelompok 2 siang. Baik, saya izin menjawab pertanyaan untuk kelompok 2 tadi. Cara kita untuk menghitung nilai IUV-nya dari keberagaman gen itu dengan cara pendekatan benefit transfer, yang dimana di sini kami menggunakan estimasi nilai rata-rata global untuk jasa ekosistem berupa keragaman genetik, yaitu sekitar 9.400 USD per hektar per tahun. Yang dimana nilai ini kemudian dikalikan dengan luas efektif terumbu karang yang masih hidup di Maromo Bay, yang didapatkan yaitu sekitar kurang lebih 1.340 hektar. Dari perhitungan ini diperoleh nilai IUV keberagaman gen sebesar kurang lebih 210 miliar per tahun, yang nilainya relatif besar dibandingkan komponen lain karena keragaman genetik memiliki manfaat jangka panjang yang luas, mulai dari ketahanan ekosistem hingga potensi bioteknologi dan farmasi, sehingga estimasi globalnya memang memiliki nilai yang tinggi. Untuk kelompok 4 pagi, apakah sudah menjawab pertanyaannya? sudah menjawab. Oke, terima kasih. Sekarang berikutnya dilanjutkan oleh kelompok 12 pagi. Eh, oke, tadi pertanyaannya tentang penahanan pantai ya. Ntar saya coba share screen lagi. Oke, mungkin mulai dari gimana kita bisa dapat EUV-nya ya. Eh, yang pertama kita itu pakai metode namanya benefits transfer atau transfer data dari studi lain untuk memberikan estimasi nilai ekonomi yang cepat ya. Karena tantangan primer dari valuasi ini itu kita tidak melakukan studi atau riset secara langsung ya. Jadi kita akan menggunakan nilai satuan berupa rupiah per hektar dari studi lainnya itu kita pakai studi Wakatobi ya di Sulawesi Tenggara juga. Eh, tapi dari tahun 2015, eh, sorry ini belum di full screen. Berikut ya adalah jurnal referensi dari eh, data kami ini yang udah melingkup juga proteksi lingkungan pesisir yang sama aja ya sama penahanan pantai. Lalu ada penyediaan sumber daya ikan juga atau fish resource provider yang kita konversi jadi eh, habitat ya dan nursery grounds. Oke, ini adalah faktor-faktor kenapa kami memakai metode ini. Mungkin langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini area penahanan pantai yang eh, ada di Muramo Bay Conservation Area ya. Luasannya
sebesar ini. Itu 2.528 hektar. Nah, karena dari studi Wakatobi itu nilainya berupa 59 juta per tahun per hektar, em, kita coba ambil dari situ, lalu kita em, konsiderasi faktor inflasi ya, karena itu dari tahun 2015 dan cukup lama, dan studi terbaru ini ya 2024. eh sebentar. Ya, jadi ini udah dikonversi menjadi 76 juta, udah diperhitungkan inflasinya. Jadi kita gunakan rumus ini, harga satuan fungsi dikali luas ekosistem karang, itu 76 juta kali 2.528, eh, menghasilkan nilai 194 miliar per tahun. Oke, apakah sudah menjawab kira-kira untuk Kak Kalista? Tadi udah menjawab belum ya? Oke, udah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, sama mungkin mau tanya kali buat data dari kalian sendiri tuh ngitungnya gimana? Apakah ada studi referensi juga? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa kita bandingkan dengan nilai dari kelompok kami. Sebentar, ini saya tidak bisa share screen, tapi Kalista, apakah mau share screen? mungkin boleh dibantu ke tabel dari kelompok 4 pagi yang ada penahan pantainya, Ayuvi. Oke, sebentar. Bisa ke bagian Ayuvinya, yang 3. Nah, iya betul. Oke, jadi bila kita lihat di sini, ini adalah perhitungan dari kelompok kami IUV dari penahan pantai. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai kondisi terumbu karang di daerah Moramo, itu kami menggunakan sumber dari jurnal yang tersedia, itu didapatkan area sekitar 2.528,19 hektar. Di sini kita harus mengasumsikan adanya ketebalan exploitable, yakni apa daerah yang bisa kita jadikan bahan untuk exploit, yakni di sini kalau kita hitung dari rata-ratanya di sini dan juga di Indonesia itu adalah 0,3 meter atau 30 cm. Kita akan asumsikan itu sebagai T. Kemudian kita harus mengasumsikan juga harga bahan karang per batu, di mana di sini itu setelah kita lakukan penelitian, kita lakukan riset mengenai harganya karang per batu, itu adalah kita nyatakan dalam P, yang mana P ini di sini per sentimeter kubik itu harganya Rp70.000. Lalu kemudian di sini kita harus menghitung 3 kali perhitungan. Yang pertama adalah konversi luas ke meter persegi, kemudian yang kedua volume yang dapat dimanfaatkan dalam kubik, yang ketiga adalah nilai IUV. Yang pertama, ketika kita mengkonversi luas ke meter persegi, itu kita menggunakan rumus A sama dengan 2,528,19 hektar tersebut kita kalikan dengan 10.000 sehingga didapatkan 25.281.900 meter kuadrat. Kemudian yang kedua, kita menghitung volume yang dapat dimanfaatkan dalam meter kubik, di mana rumusnya adalah V sama dengan A dikali T, yakni 25.281.900 tadi, itu akan kita kalikan dengan 0,3 sehingga jawabannya adalah 7.584,570 meter kubik. Kemudian di sini kita harus menghitung nilai IUV yang terakhir, di mana IUV adalah volume dikali asumsi harga karang, yakni angka tadi 758.570 kita kalikan dengan 70.000 sehingga hasilnya adalah 919.900.000, di mana IUV per hektarnya akan kita bagi dengan 2.528,19 hektar, yakni menjadi 210 juta per hektarnya, kurang lebih. Apakah menjawab? Baik, cukup menjawab. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kelompok 12 pagi dan kelompok 4 pagi. Selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk kelompok 12 pagi untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok-kelompok yang tersisa. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Satya. Di sini saya mewakili kelompok 12 untuk izin memberi pertanyaan untuk kelompok 4 dan kelompok 2. Pertama untuk kelompok 4, kami ingin bertanya,
apakah kami bisa melihat perhitungan dari data direct use value kalian yang secara lebih rinci, karena di tabel yang kalian sebelumnya paparkan itu hanya menyebutkan direct use value tanpa ada subpoint-subpointnya. Kemudian untuk kelompok 2, apakah kalian itu dapat data direct use value wisatanya itu dari jurnal, karena kita sebelumnya belum bisa menemukan direct use value untuk wisata. Jadi kita boleh lihat nggak kalian dapat perhitungannya dari mana? Oke, terima kasih banyak Aryo. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh dimulai dengan kelompok 4 siang dan dilanjutkan oleh kelompok 2 pagi. Mungkin Pina boleh minta tolong, Pin, bantu share screen. Oke, sebelumnya izin menjawab yang pertanyaan dari kelompok 12 pagi tadi. Ini artikel pendukung yang kami gunakan, artikel jurnal pendukung yang kami gunakan untuk dapat menghitung DUV untuk bagian wisata, di mana dikatakan bahwa rata-rata wisatawan per tahun itu sekitar 5.000. Di sini dikatakan bahwa wisatawan itu yang menggunakan karang keseluruhannya itu ada snorkeling dan diving yang kalau dijumlahkan totalnya itu 5.000. Terus untuk biayanya, biaya yang dibayarkan oleh para wisatawan untuk per tahunnya itu sekitar 1 juta per tahunnya. Apakah cukup menjawab untuk kelompok 12? Oke, cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2 siang, 2 pagi, 4 pagi, maaf. Baik, jadi di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana saya mendapatkan perhitungan DUV dari spesies yang ada di Moramo Bay. Jadi dari artikel utama yang sudah dipaparkan sebelumnya tercatat bahwa ada total 2.364 spesies yang menghinggapi yang ada saat pemantauan saat eh, penelitian dilakukan. Jadi dari artikel ini saya menyimpulkan bahwa eh, perhitungan DUV diambil dari situ. Jadi di sini kita bisa lihat ada perhitungan rincian dari masing-masing spesies dari yang didominasi oleh spesies Cetodon yang jumlah individu ada 5 dan kemudian pada artikel tersebut tidak menyantumkan berapa apa saja spesies yang dapat ditemukan. Jadi saya menggunakan perhitungan berupa spesies acak dengan jumlah 34 karena totalnya ada 69 total individu spesies lainnya. eh, dengan harga yang tercantum pada tabel tersebut dan juga nilai DUV yang didapat, saya menjumlahkan hingga mendapat total 3 juta. Kemudian untuk nilai akhirnya, jadi karena pada penelitian ini dilakukan pada 9 stasiun, yang dimana satu stasiun itu memiliki ukuran sebesar 5 dikali 50 meter sehingga menghasilkan 250 meter persegi dan jika ada 9 stasiun maka luasnya adalah 2.250 meter persegi dan dapat kita ketahui bahwa 1 hektar 1 hektar perhitungan 1 hektar adalah 10.000 meter persegi sehingga jika dikalikan dengan angka 4,44 estimasinya 4,44 maka akan didapatkan estimasi sekitar 1 hektar. Jadi untuk total DUV yang didapat saya kalikan dengan 4,44 sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Dan ada nilai akhirnya yang saya hitung bisa dilihat dari tabel yang bagian bawah. Jika nilai DUV-nya berkorelasi dengan habitat karang yang dihinggapi oleh ikan-ikan tersebut, maka
nilai tersebut akan dihitung juga dengan nilai 1.339 hektar yang mana merupakan hasil daerah tutupan karang yang ada di Moramo Bay. Sehingga didapatkan nilai berupa 168.298.504.883 rupiah. Dan kemudian di slide berikutnya adalah bagaimana saya mentaksir si berat estimasi bobot dari si spesies Caesio teres, Caesio kuning, dan juga atul mate, dan juga untuk pemantauan harga ikan hias yang ada di tabel di slide 5 itu saya melakukan pemantauan via Tokopedia untuk memantau nilai jual yang saat ini sedang menjadi tren penjualannya. Apakah sudah menjawab atau masih ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya cukup menjawab. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga untuk semua kelompok sudah mengikuti sesi diskusi kali ini. Sebelum saya mengakhiri diskusi kali ini, apakah dari seluruh kelompok yang ada ingin mengajukan pertanyaan kembali? Baik, tidak ada. Mungkin saya cukupkan sampai sini aja ya. Terima kasih semuanya sudah menghadiri di Zoom kali ini terkait dengan pembahasan TEV atau Evaluation Economic Value. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sekiranya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.